Selamat pagi, Bapak Ibu peserta Trust Talk by Ditras. Apa kabar? Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir bersama kami pagi ini. Senang sekali saya Justiana bisa menemani Bapak Ibu dalam sesi perdana Trust Talk edisi September dengan tema Cyber Security Beyond Tools, mengapa SDM dan proses sama pentingnya. Hari ini tentu saja kita tidak sendiri ya. Kita sudah bersama narasumber yang luar biasa, Mas Paulus Miki Resa Gumilang, atau biasa disapa Mas Miki, selaku MSSP Product Manager dari Ditra. Halo, Mas Miki, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak. Puji Tuhan baik. Oke. Nah, sebelum Mas Miki masuk ke topik utama, izinkan saya memberi sedikit highlight kenapa di edisi perdana kita membahas topik ini. Bisa dibilang kita sedang diajak untuk back to basic ya. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali organisasi atau perusahaan yang sudah berinvestasi besar pada teknologi keamanan, tetapi tetap menghadapi resiko serangan cyber. Kira-kira kenapa sih? Karena memang fokusnya seringkali hanya pada Hmm, Oke, mungkin saya ulangi sedikit ya, Bapak Ibu. Jadi, mungkin sebelum Mas Vicky nanti masuk ke topik utama, saya mau memberikan sedikit highlight terkait topik yang mau kita bahas hari ini. Jadi mungkin bisa dibilang kita diajak back to basic ya. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak sekali organisasi atau perusahaan yang sudah berinvestasi besar pada teknologi keamanan, tetapi tetap menghadapi serangan atau risiko cyber. Kira-kira kenapa sih? Karena seringkali fokusnya itu hanya fokus pada tools, sementara aspek proses dan juga SDM terabaikan. Padahal ketahanan cyber yang kokoh hanya bisa tercapai jika ketiga pilar ini berjalan selaras. Jadi berangkat dari tantangan tersebut, saya mau memperkenalkan sedikit tentang DTRAS. Jadi DTRAS adalah Cloud Centric Managed Security Service Provider atau layanan cyber security berbasis cloud dari PT Datacom Dian Graha yang fokus membantu perusahaan menjaga ketahanan digitalnya melalui solusi menyeluruh, mulai dari next generation firewall, web application firewall, kemudian ada penetration test, ada vulnerability assessment juga, ada privilege access management, kemudian ada juga endpoint detection and response hingga SOC monitoring. Dan tentunya masih banyak lagi ya solusi-solusi lainnya. Jadi jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Ditras dan juga solusi-solusinya, silahkan mengunjungi website kami di ditras.co.id. Nah, bagi Ditras juga, keamanan tidak hanya berhenti di teknologi, sama pentingnya adalah bagaimana proses dikelola dengan baik, serta bagaimana SDM diberdayakan agar siap menghadapi ancaman cyber. Itulah mengapa melalui Trust Talk, Ditras berkomitmen menghadirkan edukasi dan juga insight rutin bagi para profesional di Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja sesi hari ini dengan tema Cyber Security Beyond Tools, mengapa SDM dan proses sama pentingnya. Nah, Bapak Ibu juga dapat mengajukan pertanyaan selama sesi pemateri berlangsung melalui fitur Q&A. Jangan lupa ditulis nama dan juga instansinya supaya nanti kami lebih mudah mencatatnya ya. Dan juga tidak lupa saya informasikan nanti di akhir sesi kami akan ada special offer nih, diskon 40% penetration testing untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Nah, baik, langsung saja saya persilahkan Mas Niki untuk menyampaikan materinya. Silakan Mas Niki.
Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah datang di sesi Trust Talk pada pagi hari ini. Jadi perkenalkan, em, perkenalkan nama saya Paulus Miki Reza Gumilang, biasa dipanggil Miki. Jadi di sini adalah em, beberapa work experience dan juga certification yang sudah saya dapatkan selama 5 tahun saya bekerja di PT Datacom Dian Geraha. Dan memang em, jadi di sini saya dulunya pernah menjadi seorang penetration tester selama 2 tahun setengah, kemudian security service consultant, kemudian untuk saat ini saya menjabat sebagai MSSP Product Manager di PT Datacom Dian Geraha. Dan em, saya juga punya beberapa sertifikasi, mulai dari sertifikasi ketika saya menjadi penetration tester, kemudian em, di sini eh, ada juga sertifikasi di bagian untuk network security. Baik, em, di beberapa customer kami yang mereka baru masuk di PT Datacom Dian Geraha, itu selalu biasanya itu ada suatu permasalahan, dan yang sering terjadi adalah banyak sekali kasus ya, di mana mereka itu bilang seperti ini, Mas, saya ini udah investasi eh, 1 M lebih untuk perimeter security, untuk endpoint security dan lain sebagainya, tapi kenapa masih bisa kebobol? Nah, jadi biasanya itu ada kesenjangan dari sisi people dan juga proses yang terjadi. Yang pertama, misalkan teknologi udah lengkap banget, mulai dari endpoint security sampai ke dalam network dan lain sebagainya, sampai udah ada SOC, namun di manage secara pribadi. Tapi ternyata itu semua itu ketika itu memang terjadi suatu kesenjangan dari sisi people dan juga proses, itu tentunya dari sisi teknologi sendiri itu tidak akan maksimal untuk menangani yang namanya serangan dari hacker, begitu. Dan tentunya nanti saya akan jelaskan lebih detail kenapa people dan juga proses itu sangat penting untuk diimplementasikan atau diperhatikan dengan baik dalam suatu perusahaan. Oke, jadi ada yang namanya People, Process, dan Teknologi Framework, atau mungkin di eh, lebih sering kita dengar namanya adalah PPT Framework gitu ya. Jadi ada yang namanya People, Process, dan juga Teknologi. Nah, ketiga ini itu saling berkorelasi satu sama lain, saling berikatan, saling bersinergi. Jadi tidak boleh ketika dalam suatu perusahaan itu hanya berfokus pada teknologi saja. Karena seringnya banyak sekali perusahaan seperti itu. Jadi entah itu em, perusahaan maupun universitas dan lain sebagainya. Jadi mereka beranggapan seperti ini. Oh, kita sudah punya WAF, kita udah beli WAF nih. Gitu. Berarti aplikasi kita aman. Wah, kita sudah ada firewall. Berarti em, network kita aman. Wah, kita sudah punya EDR. Berarti ya udah endpoint kita aman dan lain sebagainya. Sedangkan sebenarnya teknologi saja itu tidak akan cukup, karena di sini ada juga sisi dari people dan juga proses. Nah, people sendiri itu sebenarnya ada banyak sekali. Jadi mulai dari security awareness tentunya ya, tentunya security awareness, kemudian ada juga pengetahuan dia, kemampuan dia dalam hal memanage teknologi, mengkonfigurasi teknologi. Kemudian di bagian proses sendiri itu juga ada banyak sekali, termasuk security governance. Kemudian ada juga ketika terjadi suatu insiden itu apa yang harus dilakukan. Kemudian eh, tentang SOP dan lain sebagainya itu ada di bagian proses. Dan ketiga hal ini tuh saling ber eh, apa ya namanya ya, berkorelasi. Karena begini, teknologi tanpa adanya people yang baik, ketika dilakukan implementasi maupun manage untuk teknologi tersebut, itu tidak akan em, maksimal ketika ketika people-nya sendiri yang memegang teknologi tersebut, dia tidak paham betul dengan teknologi ini gitu. Contohnya,
Contohnya seperti ini. Misalkan teknologi tersebut adalah web application firewall. Web application firewall ini tuh sangat berbeda jauh implementasinya dengan firewall. Kalau firewall misalkan ya, firewall oke lah, di suatu network kita pasangin firewall, kemudian kita apply beberapa polsai, kemudian eh, nanti blok port sekian dan lain sebagainya, kemudian setting ACL-nya dan lain sebagainya, gitu ya. Cuman kalau untuk web application firewall sendiri, kalau misalkan eh, itu kemudian dipasang, kemudian dia apply default rules dan lain sebagainya, dia tidak akan berjalan dengan maksimal. Karena apa? Karena seharusnya WAF itu dilakukan security tuning. Jadi benar-benar WAF-nya ini dituning agar sesuai dengan websitenya, gitu. Jadi apa namanya, parameter yang ada itu apa aja dan lain sebagainya, yang diperbolehkan diinput di parameter tersebut apa, kemudian pembatasannya dan lain sebagainya, itu harus diatur secara apa ya namanya ya, mungkin secara presisi dengan website yang ada gitu. Jadi harus benar-benar dia itu antara website dan juga web itu sejalan, dan itu tugasnya dari people. Karena itulah kenapa people ini penting, dia harus paham betul untuk harus memiliki pemahaman yang mendalam terkait teknologi yang akan dia eh, manage. Kemudian people ke proses tentu saja dia sangat apa ya, sangat bersinggungan lah. Karena apa? Karena di situ people nanti yang akan menjalankan prosesnya. Termasuk ketika misalkan, saya hari ini ada insiden nih, gitu. Ada malware masuk atau apa dan lain sebagainya. Apa yang harus saya lakukan, gitu. Nah, people harus punya kesadaran dengan em, hal tersebut, gitu. Dan itu juga harus tercatat di dalam SOP sebenarnya, di dalam proses, gitu. Dan itu semuanya people yang akan melakukan. Sedangkan proses sendiri itu dia harus menyesuaikan dengan semua teknologinya. Contohnya, kita punya teknologi misalkan ada 5 gitu ya. Tanpa adanya proses yang baik, tentunya yang mana di dalam proses ini juga ada yang namanya patch management. Jadi patch management itu gampangnya adalah gini, Bapak Ibu pastinya pernah punya aplikasi entah di laptop ataupun di mobile, bahkan sistem operasinya mobile sendiri. Jadi dia sering melakukan update. Nah, patch management itu adalah melakukan update tersebut. Ketika ada update, apa sih yang harus dilakukan dan lain sebagainya, gitu. Dan ini sebenarnya patch management ini adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Kenapa begitu? Karena yang pertama, ketika suatu teknologi itu ada suatu update yang muncul, itu mungkin kemungkinan paling mudahnya itu ada dua, penambahan fitur atau fix bugs. Jadi nambah celah keamanan gitulah gampangnya ya. Nah, itulah kenapa patch management itu harus selalu dilakukan, dan dari sisi yang memonitoring itu harus tahu, oh ini ada update nih, oh ini ada ini dan lain sebagainya. Dan itu memang harus apa ya? Mungkin jauh lebih baik ketika itu diawasi 24/7 dalam 1 tahun begitu. Dan itu ada teknologinya untuk melakukan pengawasan hal tersebut, gitu. Termasuk ketika ada serangan masuk dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi teknologi sendiri, teknologi itu juga bukan semena-mena seperti, oh kita ada firewall nih, kemudian oh kita butuh firewall, oh kita butuh web application firewall gitu. Kemudian cari di Google web application firewall. Kemudian dapatlah ada Cloudflare, ada Forti, kemudian ada ini, kemudian ada SafeLane, ada juga Barracuda dan lain sebagainya dengan berbagai macam harganya. Nah, terkadang Bapak dan Ibu, teknologi mahal itu belum tentu terkadang kan ada sales yang ngomong kita bisa ini, bisa apa namanya, eh, untuk ini malware dan lain sebagainya, kita ada AI-nya dan lain sebagainya, gitu. Padahal ternyata ketika didalemin, suatu teknologi itu dengan harga yang semahal itu tuh belum tentu sesuai dengan apa yang diomongkan oleh orang dari prinsipalnya itu, begitu.
Kemudian yang murah pun belum tentu jelek sebenarnya. Nah, itulah kenapa di dalam teknologi ini kita tidak bisa memilih suatu teknologi itu secara sembarangan, entah itu berdasarkan harga ataupun berdasarkan eh, omongan sales gitu ya. Memang harus dilakukan POC secara mendalam, testing, kemudian apakah benar ini bisa melakukan blocking terhadap top 10 OAPS dan lain sebagainya. Itu memang harus dilakukan testing secara mendalam. Nah, people sendiri itu termasuk kesadaran, kemudian keahlian dan budaya keamanan. Ini saya sebutkan tiga yang sederhana ya. Jadi di sini kesadarannya itu adalah kesadaran tentang misalkan ada update dan lain sebagainya. Itu apa yang harus dilakukan. Nah, itu harus sadar di situ. Dan ini termasuk juga di dalamnya adalah kesadaran tentang security awareness. Kenapa security awareness penting? Tentunya, tentunya seperti ini. Misalkan saya bilang PT Datacom Dian Graha ya. PT Datacom Dian Graha kita sudah memiliki banyak sekali, bukan banyak sekali, ya. Kita sudah memiliki perimeter security yang lengkap ya, mulai dari endpoint sampai dengan dari hulu ke hilir lah. Bahkan kita sudah ada Security Operation Center yang diawasin 24/7 selama 365 hari. Jadi 1 tahun penuh itu kita monitoring pagi, siang, malam. Dan itu kalau misalkan dari sisi people itu tidak punya kesadaran yang baik atau security awareness yang baik, tentunya semua teknologi tadi yang apa namanya, semua teknologi yang sudah lengkap itu mungkin yang sudah dituning di ini dan lain sebagainya, itu akan menjadi percuma. Kenapa? Karena dari sisi people-nya sendiri itu tidak kuat. Misalkan nih, Bapak Ibu sebagai engineer di suatu perusahaan gitu ya, misalkan di Datacom gitu ya. Kemudian Bapak Ibu punya semua akses nih, misalkan dari VPN-nya, kemudian username password Bapak Ibu tulis em, di Notepad misalkan seperti itu atau di tempat lain. Nah, terus kemudian ada link phishing atau mungkin ada orang yang ngirim malware ke dalam endpoint-nya Bapak Ibu atau ke dalam laptopnya Bapak Ibu. Tentunya ketika misalkan contoh paling sederhana, kemarin ada kasus yang ada orang ngantar paket, tapi file yang dikirim di situ itu adalah .apk begitu ya. Kan aneh ya, maksudnya orang nge-WhatsApp, halo Bapak, kita ada, Pak, saya mau mengantar paket berikut gitu kan. Berikut tapi ada file APK-nya. Itu kan sebenarnya kalau misalkan orang yang memang dia literasi digital atau dia punya security awareness yang baik, itu akan langsung tahu, hah, gitu kan. Ini apa gitu kan. Kok dia ngirim file seperti itu. Nah, tapi untuk orang-orang yang memang em, kurang memiliki literasi digital yang baik, tentunya dia akan, oh oke, ada paket apa ini gitu kan. Dia bakal excited justru untuk menginstal APK tersebut gitu, karena ada paket yang mau datang begitu. Nah, hal ini kenapa yang namanya kesadaran itu penting? Karena memang teknologi mau setebel apapun, ini apapun, ketika memang yang gagal itu dari sisi people-nya, people-nya compromise, nah itu tentunya ya sudah teknologi pun bisa dimatikan gitu. Ketika apa namanya hal itu terjadi, itulah kenapa dari sisi people sendiri itu harus memang paham betul dengan yang namanya security awareness. Bahkan ada juga terkadang phishing yang dia mohon matikan antivirus Anda, itu kadang juga lucu sebenarnya kalau di ini ya. Masa dia nyuruh orang untuk matikan proteksi di endpoint-nya gitu kan, itu sebenarnya juga agak masuk akal gitu. Kemudian dari sisi keahlian. Keahlian ini seperti yang saya sebutkan tadi, jadi memang dengan berbagai macam banyak teknologi itu eh, orang yang sebagai apa ya, orang yang mungkin sebagai orang yang bertanggung jawab kepada perangkat-perangkat tersebut, itu harus memiliki keahlian untuk mengoperasikan perangkat tersebut, begitu. Mengoperasikan di sini dalam artian adalah melakukan konfigurasi, kemudian tuning, kemudian monitoring. Nah, semuanya. Jadi benar-benar harus memiliki keahlian yang baik karena apa? Ya nanti percuma teknologi udah beli mahal-mahal misalkan
udah beli harga 2M tapi nggak di manage dengan baik, udah beli beli harga 100 juta tapi nggak di manage dengan baik, itu tentunya akan menjadi yang jadi mubazir teknologinya seperti itu kalau tanpa diimbangi dengan keahlian begitu. Kemudian budaya keamanan ini sebenarnya mungkin hal yang sepele ya buat beberapa orang ya. Contoh paling sederhana, ketika duduk di misalkan di mana ya? Misalkan contohnya di cafe deh gitu. Misalkan lagi work from coffee shop gitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ketika dia membuka laptopnya di cafe tersebut, kemudian dia bekerja, terus kemudian dia di situ sendirian, kemudian dia ke belakang begitu, ke kamar mandi. Ketika laptopnya itu ditinggal, itu tidak dikunci terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya mungkin hal yang sepele ya, tapi kalau ada orang iseng atau orang yang di situ nakal gitu ya, ya udah kalau misalkan apes-apesnya di situ ketemu sama hacker atau orang APT atau apa dan lain sebagainya, tiba-tiba dia nyolokin flash disknya dia atau rubber ducky atau teknologi-teknologi lainnya, ya tentu saja itu akan menjadi ya hal yang fatal begitu ketika menyepelekan hal tersebut gitu. Kemudian contoh lainnya adalah gampang memakai software crack-crackan itu juga sangat fatal, apalagi untuk laptop yang mana itu digunakan untuk bekerja, itu sangat, ya saran saya sih jangan, ya pasti jangan dilakukan. Kenapa begitu? Karena yang namanya gratis itu biasanya ada sesuatu nih di belakangnya. Bukan gratis ya maksudnya ya. Sumber bajakan tuh biasanya kalau kalau kita bisa download secara gratis itu berarti di dalamnya itu ada sesuatunya begitu. Dan itu yang harus dihindari. Dan ini merupakan contoh dari budaya keamanan. Sebenarnya masih ada banyak sekali untuk budaya-budaya keamanan yang memang harus selalu diperhatikan. Kemudian dari sisi proses, nah proses di sini itu juga em, harus eh, dilengkapi dan juga diperhatikan ya. Karena terkadang orang berpikir, ah kita sudah punya teknologi lengkap, ya sudahlah, berarti kita sudah aman begitu. Dan yang mana itu adalah suatu pemikiran yang kurang tepat ya menurut saya, atau bahkan salah begitu. Karena apa? Di situ kita harus punya yang namanya SOP yang lengkap. Contohnya misalkan, oh kita ada apa namanya? Oh kita ada mau implementasi teknologi nih, SOP-nya seperti apa yang harus untuk melakukan implementasi ini dan lain sebagainya. Kemudian, oh ini ada insiden nih, SOP-nya seperti apa. Nah, semua dokumen-dokumen SOP atau ketentuan-ketentuan atau apa ya bilangnya ya. Iya, pokoknya yang berkaitan dengan SOP tersebut. Nah, itu memang harus dilengkapi secara keseluruhan. Kenapa begitu? Agar ketika nanti terjadi suatu hal atau ketika dia ingin melakukan suatu hal, itu ada langkah yang tepat, yang baik. Yang mana ini SOP itu selalu harus dirancang dengan, yaitu balik lagi ke people. People yang membuat SOP itu juga harus paham betul, begitu. Jadi untuk SOP ini em, dari suatu apa namanya, dari sisi dokumennya sendiri itu juga harus jelas dan dibuat sedetail mungkin begitu. Itu dari sisi proses, jadi semua SOP itu harus ada begitu, jangan jangan sampai ada yang ketinggalan seperti itu. Kemudian insiden respon. Insiden respon ini sangat penting karena apa? Saya ingat ada suatu kasus, em, ada suatu kasus jadi yang mana dia misalkan di hari ini, oh ini ada percobaan serangan masuk nih. Kemudian dia mematikan Windows Defender-nya atau yang lainnya gitu. Di hari ini ada percobaan mematikan Windows Defender atau ada dia mendeteksi adanya serangan masuk begitu. Nah, insiden respon itu dia berbicara tentang, oke ini ada kemungkinan serangan nih, ada serangan masuk nih, dideteksi dari sensor ini itu dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan begitu. Jadi ketika ada serangan tersebut itu jangan diam saja. Kenapa begitu? Karena ketika diam saja atau tidak dilakukan eh, respon terhadap suatu insiden tersebut, itu akan menjadi fatal di kemudian hari. Contoh kasus yang saya bilang tadi, di hari ini
percobaan serangan, kemudian didiamkan, kemudian beberapa hari kemudian itu ternyata ada serangan lanjutan dari serangan yang awal gitu. Yang mana ternyata oh ini misalnya oh ini hackernya sudah menanam rootkit nih, sudah menanam backdoor nih di dalam sistem ataupun endpoint yang ada gitu. Nah, itu kalau tidak dilakukan insiden respon tentunya kita tidak akan tahu gitu. Ini hacker tuh berhasil ngapain aja seperti itu. Kemudian dari sisi governance, ini governance itu termasuk di dalamnya adalah sebenarnya lebih ke kayak visi misi. Jadi untuk mencapai sebuah visi itu misinya itu seperti apa gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu memiliki perusahaan sendiri ya masing-masing begitu ya. Nah, Bapak Ibu pengen pengen nih teknologi sorry pengen nih kantor kantor saya itu pengen jangan sampai kebobolan begitu. Apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ini juga harus selalu ada ya Bapak Ibu. Karena apa? Eh, karena kalau misalkan Bapak Ibu tidak merancang suatu visi misi dengan baik, visi misi tidak merancang seperti governance dengan baik, misalkan Bapak Ibu pengen goals-nya adalah aman dan lain sebagainya, nah itu juga harus dibikin oleh people yang memang dia paham betul dengan yang namanya security. Jadi harus melakukan assessment mulai dari semuanya teknologi apa aja yang sudah dipunya, kemudian endpoint-nya ada berapa banyak, kemudian attack vector-nya ada di mana saja, dan itu kemudian rencananya itu seperti apa untuk mengamankan semua attack vector ataupun semua teknologi yang ada tersebut, termasuk di dalamnya adalah di dalam jaringannya begitu. Nah, governance ini kalau misalkan tidak dilakukan dengan baik atau orang yang tidak dengan people yang tidak memiliki pemahaman yang baik terkait postur di dalam security, itu tentunya dia akan secara asal-asalan begitu. Oh, Mas, kita ada 5 website nih gitu. Oh ya udah, kita kasih 5 web application firewall begitu. Nah, itu ya bisa, tapi itu terlalu apa ya bilangnya ya? Terlalu overkill begitu. Karena sebenarnya ya Bapak dan Ibu tidak harus memiliki 5 WAF untuk 5 website yang berbeda begitu. Jadi, nah itulah untuk governance. Kemudian boleh. Nah, dari sisi teknologi sendiri itu ada banyak banget ya. Bahkan untuk saat ini tuh eh, dari sisi apa namanya? Dari sisi teknologi itu ada banyak banget. Contohnya itu ada SASE. SASE sendiri itu adalah gabungan dari 2 teknologi. Jadi di sini ada macam-macam teknologi, ada DLP, EDR, XDR, IPS, NGFW, SASE, SIEM, SOAR. Nah, semua teknologi ini memang ya people teknologi dan juga proses ya. People proses dan juga teknologi memang harus selalu ada untuk ketiga hal itu. Jadi untuk teknologi sendiri itu Bapak dan Ibu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teknologi itu untuk harga yang mahal itu belum tentu bagus karena ada beberapa kasus Bapak Ibu. Saya sebagai selama menjabat sebagai MSSP Product Manager di PT Datacom Dian Graha itu beberapa kali ada tamu, contohnya misalkan dari Thailand. Thailand. Dia datang kepada saya terus kemudian dia membawa teknologi yang dia bawakan, yang dari tempat dia bekerja begitulah. Ketika dia ngomong kita bisa seperti ini itu dan lain sebagainya, dia bilang bomba banget lah ini teknologi seperti itu. Namun ketika saya dalamin lebih lanjut, saya tanya-tanya lebih lanjut tentang teknologinya tersebut, kemudian bahkan itu belum sampai POC, itu baru terbongkar. Jadi apa yang dia omongin itu sebenarnya benar, tapi sebenarnya kurang tepat begitu. Jadi iya nilainya mungkin kalau misalkan saya apa ya, saya nilai dari ketika orang itu menjelaskan suatu teknologi yang dia bawa itu cuma 60 saja yang benar. Jadi ya itu dia. Jadi suatu teknologi itu dengan harga yang mahal belum tentu benar, dengan harga yang murah belum tentu jelek, tapi belum tentu bagus juga. Itulah kenapa eh,
harus dilakukan testing secara menyeluruh terhadap suatu teknologi tersebut. Yang mana kalau misalkan itu tidak dilakukan, tentu saja ending-endingnya adalah kerugian dari sisi finansial. Bahkan kalau misalkan Bapak Ibu, oke ini mahal, bagus ini, gitu. Ya udah kita beli aja gitu. Tapi ternyata nanti lah terjadi insiden respon, tapi merekanya malah kabur-kaburan begitu. Sorry, terjadi suatu insiden tapi dari sisi prinsipalnya malah kabur-kaburan nih, tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, itu bisa saja terjadi begitu. Oke, jadi untuk implementasi PPT framework sendiri itu sebenarnya ada beberapa tantangan. Jadi kurangnya security awareness dan juga teknologi yang mana ini sangat apa ya bilangnya ya, yang mana ini sebenarnya sangat susah untuk dilakukan ya. Walaupun ini bilangnya cuma security awareness, tapi misalkan nih di suatu perusahaan itu ada sekitar 2.000 orang seperti itu, ada 2.000 orang lebih, yang mana tentunya itu menjadi tanggung jawab kantor untuk memberikan yang namanya security awareness yang baik gitu ya. Misalkan dalam waktu 1 tahun itu dilakukan 2 kali, atau misalkan mau 1 bulan sekali dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa saya bilang sulit? Karena belum tentu suatu orang itu ketika diberikan materi juga dia bakal mendengarkan seperti itu ketika apa namanya diberikan security awareness seperti itu. Nah, hal ini merupakan ya menjadi tantangan bagi eh, apa ya? Menjadi tantangan untuk ya kita semua lah begitu. Jadi untuk saling memberitahu lah begitu. Oh, ada ini loh dan lain sebagainya. Dan ketika Bapak dan Ibu menjumpai suatu hal yang mana itu asing, misalkan contoh kayak kok ini dia ngirim link kayak gini ya, kok ini dia mengirim file seperti ini ya, begitu. Nah, alangkah baiknya ketika Bapak dan Ibu itu tidak mengetahui hal itu silahkan bertanya, begitu. Jadi bertanya lebih baik daripada nanti ada kerugian di belakangnya seperti itu. Jadi ini ada security awareness, kemudian eh, dari yang kedua itu ada tentu saja SOP untuk insiden respon. Jadi misalkan dia oh kita ada serangan masuk nih. Ini harus apa yang harus dilakukan? Langkah-langkahnya seperti apa dan lain sebagainya. Apakah saya perlu eskalasi ke atasan atau tidak? Kemudian apakah saya ini harus ngeblocking saja atau seperti apa? Nah, itu jadi SOP-nya harus jelas di situ. Kemudian advanced technology without proper management of security awareness. Jadi teknologinya advance, misalkan Bapak dan Ibu punya SIEM, System Information and Event Management, Security Information and Event Management. Jadi misalkan Bapak dan Ibu punya SIEM tapi tidak di manage dengan baik, tidak dimonitoring dengan baik, itu juga percuma, Bapak dan Ibu. Jadi serangannya terjadi sekarang, tapi 3 hari kemudian baru dilihat, oh ini ada serangan nih. Gitu. Nah, memang ada beberapa yang seperti itu. Jadi mereka udah beli SIEM, tapi resource-nya kurang seperti itu untuk apa namanya dari sisi people-nya itu kurang lah jumlahnya, atau bahkan dari sisi keahliannya itu mereka kurang paham untuk mengoperasikan SIEM tersebut begitu. Kemudian bagaimana Ditrust dapat menjawab hal ini? Jadi Ditrust akan menghandle karena memang Ditrust itu adalah cloud-centric managed security service provider yang mana kami akan melakukan eh, semuanya keseluruhan mulai dari konfigurasi, patch management, kemudian update, provisioning, instalasi semuanya kita eh, dapat untuk melakukannya. Jadi Bapak dan Ibu itu sudah bisa tenang, jadi udah tidak perlu memikirkan lagi terkait security. Jadi kita akan memberikan apa ya bilangnya ya, akan memberikan perasaan tenang kepada Bapak dan Ibu gitu. Jadi di trust dapat memberikan hal itu. Jadi tinggal ya sudah Bapak dan Ibu tinggal santai saja, nanti per bulan terima report seperti itu. Kemudian di Trust Provide Comprehensive Incident Response, jadi kita memang ada incident response yang
baik ya tentu saja karena memang SOC sendiri, Security Operations Center sendiri di Datacom sendiri itu sudah ada sejak 2012. Jadi memang kita sudah terbiasa untuk mengoperasikan SIEM dan kemudian melakukan proses-proses yang harus dilakukan seperti incident response, patch management, dan lain sebagainya. Di trust over complex security management using the enterprise burden. Jadi di sini teknologi yang ada, produk yang ada di dalam di trust itu kita sebenarnya sudah lengkap mulai dari hulu ke hilir. Jadi misalkan Bapak dan Ibu punya kebutuhan kayak seperti oh kita butuh untuk mengamanin endpoint nih, oh kita butuh untuk mengamankan network nih, oh kita butuh untuk eh, monitoring, kemudian kita juga butuh untuk endpoint security, kita ternyata juga butuh service untuk penetration testing atau mungkin vulnerability assessment, itu kita keseluruhan ada untuk di Datacom. Bahkan ketika misalkan saya pernah dapat pertanyaan ketika saya menjadi pentester. Jadi pertanyaannya adalah, Mas, eh, saya sudah cukup pede dengan security yang ada di dalam perusahaan saya gitu. Cuman yang saya jadi bingung adalah sekarang apa ya Mas yang kurang dari kami gitu, begitu. Nah, kita juga ada layanan yang mana kita akan melakukan security assessment secara menyeluruh, bukan vulnerability assessment. Jadi ini ada namanya trust consult begitu. Nanti kita akan lakukan pengecekan mulai dari konfigurasi yang sudah diimplementasikan, teknologi apa saja yang sudah ada, attack vektornya seperti apa, yang public facing itu teknologi endpoint-nya apa aja, servernya apa aja, dan lain sebagainya. Nah, itu kita akan akses secara menyeluruh, kemudian kita akan berikan rekomendasi kepada Bapak Ibu untuk melakukan peningkatan dari sisi security. Itu juga ada di situ. Oke, jadi eh, boleh sebelumnya lagi. Oke, jadi di di Trust, saya akan perkenalkan sedikit di Trust kepada Bapak dan Ibu. Jadi di Trust itu adalah cloud-centric managed security service provider, yang mana di sini kita punya 3 produk utama, yaitu ada DSAT, kemudian DPro, kemudian ada juga DMDR. Nah, DSAT sendiri itu adalah security as a service, yang mana di sini eh, layanan untuk sewa teknologi security gitu. Jadi di sini ada banyak sekali teknologi yang mana itu nanti outputnya itu adalah managed service. Contohnya seperti ini. Contohnya salah satu teknologinya itu adalah eh, firewall misalnya seperti itu. Misalkan Bapak dan Ibu membeli firewall di Trust, itu tentunya kita karena kita memang MSSP, jadi kita akan nge-manage teknologi tersebut. Jadi Bapak dan Ibu udah tenang saja, udah tidak perlu mikir lagi untuk ini konfliknya bagaimana, kemudian monitoringnya seperti apa, kemudian untuk patch manajemennya seperti apa dan lain sebagainya. Itu sudah kita yang eh, atur gitu lah. Dan kita di sini juga ada yang namanya Dipro. Dipro itu adalah professional service yang mana di sini nanti outputnya biasanya adalah report. Contohnya adalah vulnerability assessment, kemudian penetration testing, kemudian ada tadi trust consult tadi itu masuknya di dalam Dipro dan ada masih banyak lagi. Kemudian ada juga DMDR, Managed Detection and Response. Jadi ini di Trust Managed Detection and Response yang mana mungkin Bapak dan Ibu sering dengarnya ini adalah Security Operation Center gitu. Jadi teknologi Bapak dan Ibu itu akan sorry, teknologi dan juga endpoint Bapak dan Ibu itu akan kita awasi 24/7 dengan tim yang memang mereka berpengalaman untuk melakukan semua proses dalam bidang SOC, termasuk dalam insiden respon, threat hunting, bahkan bisa forensik juga, dan itu sudah cukup lengkap gitu. Jadi di MDR itu adalah mungkin gampangnya itu layanan Security Operation Center atau SOC begitu. Nah, untuk DSEC sendiri ini sebenarnya
sudah ada lebih dari 3. Jadi ini ada 3 yang kita highlight karena memang mungkin di sini saya akan jelaskan agak sedikit mendalam di 3 ini. Jadi yang pertama itu kita ada firewall, kemudian ada web application firewall, kemudian kita ada ADR, kita juga ada XDR, kemudian kita juga ada privilege access management, terus kemudian kita ada trust backup juga, kemudian ada trust mail atau mail security, kemudian ada API security, dan ada sebenarnya masih mungkin ada 3 atau 4 lagi selain yang disebutkan di sini. Nah, Trustnet sendiri itu adalah sebenarnya Trustnet itu adalah sebenarnya firewall, cuman kita kemas menjadi Trustnet karena memang ini gabungan dari firewall dan juga managed service-nya di Trust begitu. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan pengen tahu lebih lanjut nih terkait Trustnet, Trustweb, Trustpoint dan lain sebagainya, nanti bisa silahkan buka di trust.co.id. Kemudian ketika Bapak dan Ibu memang tertarik nanti untuk oh Mas, kita pengen tahu lebih lanjut dong terkait teknologi ini atau teknologi itu dan lain sebagainya. Boleh silahkan eh, boleh silahkan nanti menghubungi saja. Nanti kita akan adakan sesi seperti itu. Kemudian di Trust Security Professional Service atau DPRO sendiri itu kita memiliki ini slide-nya salah ya. Jadi di sini kita sebenarnya ada pentest, ada VA, kemudian ada yang namanya eh, Trust Consult. Nah, jadi kenapa ada pentest dan juga ada VA? Itu juga mungkin alasannya misalkan Bapak dan Ibu, oh ini kita udah punya pentest, tapi kenapa kita kan ada pentest ya, ngapain VA seperti itu misalkan seperti itu. Atau mungkin, nah kita kan sudah VA, tapi kenapa harus pentest begitu. Nah, itu sebenarnya adalah 2 hal yang tetap harus ada. Jadi misalkan pentest, pentest itu kalau misalkan dari sisi PCI DSS ya, contohnya dari compliance itu, pentest itu harus dilakukan minimal 1 tahun sekali. Sedangkan untuk VA sendiri itu kalau tidak salah itu 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali seperti itu. Nah, kenapa keduanya ini harus selalu ada? Ya memang karena eh, itu ada perbedaannya. Misalkan Pentest itu jauh lebih mendalam daripada VA. Kenapa begitu? Karena Pentest ada yang namanya eksploitasi, kemudian eh, analisa mendalam di dalam hal itu. Bahkan sampai bisa juga di dalam nanti akan dilakukan pivoting atau lateral movement di dalam aktivitasnya. Sedangkan untuk VA sendiri itu biasanya dilakukan dia per bulan. Ada beberapa customer kami yang memang membeli teknologi VA ini dia akan dilakukan secara per bulan. Karena memang terkadang Bapak dan Ibu akan menjumpai yang namanya Zero Day. Jadi Zero Day itu apa? Misalkan Bapak dan Ibu memiliki suatu aplikasi ataupun server ataupun layanan lainnya yang mana saat ini aman begitu. Untuk hari ini tuh aman begitu. Tapi belum tentu beberapa jam lagi atau beberapa hari lagi itu akan tetap aman. Karena apa? Karena ada yang namanya Zero Day tersebut. Jadi Zero Day itu misalkan ada temuan celah keamanan di aplikasi Microsoft misalnya ya. Kita anggap saja gitu. Ada contohnya misalkan Microsoft. Semua orang yang pakai Microsoft itu bisa diambil remote access-nya begitu. Nah, itu berarti itulah Zero Day. Jadi memang temuan yang baru dan banyak orang yang terkena hal tersebut seperti itu. Nah, gunanya VA adalah ketika misalnya Bapak dan Ibu tidak melakukan pencarian itu secara terus-menerus. Bahkan karena terkadang ada beberapa service atau beberapa misalkan Bapak dan punya website beberapa plugin yang mana dia tidak terlalu terkenal mungkin ya. Bahkan ketika ada pengumuman oh kita ada update karena ada celah keamanan Zero Day sekian gitu. Itu tidak ada informasi secara cepat begitu. Nah, itu kegunaannya VA misalkan digunakan setiap bulan sekali begitu ya, vulnerability assessment-nya. Ketika dilakukan scanning, kemudian analisa, ternyata ditemukan, oh ini out of date version. Ini out of date version dengan severity-nya critical,
Kenapa kritikal? Karena memang ada public exploit-nya dan ini merupakan YROD 3 hari yang lalu. Jadi harus benar-benar ditambal seperti itu. Kemudian ada yang namanya DMDR. Oke, jadi saya pernah dapat pertanyaan, Mas, kenapa sih kita butuh SOC gitu? Kan cuman dimonitoring doang gitu, dia tidak mengamankan gitu. Nah, tidak mengamankan misalkan contoh kayak WAF gitu ya. WAF kan melakukan blocking dan lain sebagainya ya. Sedangkan di MDR sendiri itu atau SOC sendiri itu kan misalkan Bapak Dedu pernah lihat itu ada yang layar besar buat dimonitor gitu. Nah, dia itu dependensi terhadap teknologi atau endpoint-endpoint atau perimeter security yang ada begitu. Kenapa begitu? Karena ya misalkan ada serangan masuk di dalam endpoint, misalkan laptop Bapak dan Ibu, tentu saja kita harus tahu hal itu dari eh, antivirus, EDR atau XDR yang ada di situ seperti itu. Jadi apa sih sebenarnya Mas kegunaannya SOC itu? Jadi kegunaan SOC itu adalah menghilangkan blind spot yang ada Bapak dan Ibu. Misalkan Bapak dan Ibu mempunyai 10 teknologi security begitu ya. Entah itu ada misalkan tadi misalkan beli WAF 3 kemudian beli firewallnya 2 entah buat apa gitu ya. Atau mungkin Bapak dan Ibu punya apa namanya? Bapak dan Ibu punya endpoint misalkan Bapak ada karyawan 2.000 orang gitu ya. Dan di mana itu kalau misalkan tidak dimonitoring secara terpusat, itu akan terjadi blind spot. Blind spot yang dimaksud di sini adalah seperti ini. Misalkan tadi, WAF-nya ada 3, firewall-nya ada 2. Kalau itu tidak dimonitoring terpusat, setiap hari Bapak dan Ibu tuh harus ngecekin satu-satu setiap teknologi itu. Oh iya, ini ada serangan. Oh ini tidak. Oh ini iya, ini ada, ini tidak. Dan bisa jadi itu sudah terlambat juga. Karena apa? Karena terkadang orang kalau misalkan ini apa ya? Karena saya dulu pentester. Jadi mungkin saya agak sedikit tahu gimana perasaan hacker ketika nemuin suatu hal ya. Jadi misalnya gini, oh ini ada website nih, website websitenya dari pemerintah mana misalkan seperti itu. Ketika saya cek, kemudian kita eh, coba untuk ngelakuin beberapa serangan, contohnya SQL injection atau mungkin bahkan bisa melakukan serangan dari sisi broker access control dan lain sebagainya. Nah, itu dia itu tidak akan berhenti ketika udah menemukan suatu hal karena apa? Adrenalinnya itu naik gitu. Jadi, oke lah, kita coba ini bisa ngapain aja, sedalam apa dan lain sebagainya begitu. Jadi kalau misalkan monitoringnya dari sisi teknologi-teknologi Bapak dan Ibu yang Ibu punya, bahkan dari sisi endpoint ataupun perimeter security itu tidak dilakukan secara terpusat, itu akan fatal nantinya karena bisa terlambat untuk mengetahui hal itu. Nah, Nah, di MDR sendiri itu tuh ada kita akan memberikan layanannya selama 24/7 kali 365 hari. Jadi nanti secara 1 tahun penuh itu aplikasi Bapak dan Ibu atau mungkin endpoint security atau mungkin sorry endpoint Bapak dan Ibu atau mungkin perimeter security dan semuanya itu akan kita monitoring secara terpusat non-stop gitu ya. Jadi kalau misalkan ada percobaan serangan masuk dan lain sebagainya, kita akan melakukan respon terhadap hal tersebut, bahkan melakukan reporting dan lain sebagainya secara keseluruhan. Jadi udah Bapak dan Ibu bisa tenang lah begitu. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata ketika saya menjelaskan ataupun ada kekurangan, saya memohon maafin sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu. Oke, Mas Niki jangan perpisahan dulu, Mas. Karena kita akan lanjut nih sesinya ke Q&A. Karena tadi saya sudah cek banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak sekalian yang cukup menarik. Tapi karena waktunya terbatas ya Bapak Ibu, jadi mungkin tidak semua kami jawab. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan jawab terpisah.
Dan sepertinya ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah terjawab di apa presentasinya Mas Miki ya terkait dengan kalau misalnya people-nya tidak ada tuh bagaimana seperti itu ya. Tapi selain itu mungkin yang lebih ke teknis, mungkin nanti kita kasih sesi sendiri ya, Mas Miki ya. Nanti kita hubungi lebih lanjut, kita bisa ngobrol lebih jauh lagi nih. Mas Miki, insya Allah selalu available ya. Gitu. Jadi, oke, mungkin langsung aja saya ke pertanyaan yang menurut saya cukup relate dan juga menarik nih dari Pak Sohibul Fikri ya. Jadi ada dua pertanyaan nih Mas Miki. Yang pertama, dalam membangun budaya keamanan cyber perusahaan, strategi apa sih yang paling efektif agar karyawan tidak hanya patuh aturan, tapi juga benar-benar memiliki awareness nih terhadap ancaman cyber gitu. Kira-kira mau langsung dijawab Mas Niji? Baik, eh, terima kasih Pak Sohibul Fikri untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya mungkin kalau bagaimana sih cara membangun security awareness yang baik agar orang itu benar-benar memiliki apa ya? Ya memiliki security awareness yang baik seperti itu ya. Memang sebenarnya yang namanya security awareness itu adalah harus kesadaran dari diri sendiri. Yang mana perlu kita tekankan ketika misalnya kalau di kantor saya sendiri itu memang sering sekali ada yang namanya security awareness seperti itu. Ada sesi-sesi seperti itu. Jadi orang yang memang dia pekerjaannya bukan yang di bidang IT, misalkan contoh karena di Datacom sendiri itu ada yang salesnya, kemudian ada tim marketingnya, kemudian ada eh, yang lainnya gitu ya. Dan itu mereka pun kalau misalkan ditanya soal serangan, soal awareness terhadap security, itu mereka jauh eh, keren-keren begitu. Karena mereka paham lah gitu. Bahkan ketika ada hal yang aneh dan seperti yang saya kasih tahu sebelumnya, beritahu sebelumnya adalah ketika tidak mengetahui suatu hal yang mana ragu terhadap apa yang dia temukan, misalkan serangan atau apa dan lain sebagainya, silahkan bertanya begitu. Jadi di kantor ini memang kita sudah membuat culture seperti itu. Ketika ada kita nggak tahu tentang suatu hal, ya udah tanya aja begitu. Jangan ngelakuin suatu hal yang eh, beresiko begitu. Kemudian kalau dari sisi apa ya? Sebenarnya kalau dari bagaimana yang efektif itu balik ke pribadi masing-masing. Dan ini itu harus mungkin jauh lebih baik ketika itu dimulai dari ketika proses rekrutan, perekrutan karyawan begitu. Dia harus diberikan pertanyaan karena ini perusahaan IT yang berhubungan dengan IT ya. Apakah Anda memahami tentang security awareness dan lain sebagainya? Sejauh apa Anda memahaminya begitu? Cuman memang iya mungkin best effort yang bisa diberikan kantor itu adalah memberikan sesi untuk security awareness seperti itu. Mungkin setiap ya kalau 1 bulan sekali kayaknya agak mengganggu ya. Mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali berikan saja materi seperti itu tentang security awareness. Ini ada temuan-temuan seperti ini nih. Kemudian, nah kalau misalkan nemuin phishing itu apa? Dijelaskan saja dan lain sebagainya. Kenapa cara mengetahui phishing itu seperti apa? Silahkan dijelaskan saja. Bahkan boleh ditekankan juga terkait kerugian, baik itu kerugian perusahaan maupun kerugian pribadi. Begitu. Itu adalah best effort yang bisa dilakukan. Karena balik lagi yang namanya security awareness itu adalah kesadaran dari masing-masing orang begitu. Yang bisa lain dilakukan kantor adalah melakukan proteksi lebih terhadap endpoint yang digunakan. Contohnya begini, kalau kebijakan di kantor saya bekerja itu ya harus menggunakan laptop kantor, gitu. Karena masing-masing karyawan itu diberikan laptop kantor. Yang mana laptop kantor sendiri itu sudah ada endpoint security-nya. Kita menggunakan EDR, Endpoint Detection and Response. Kalau tidak salah itu sekarang kita menggunakan CrowdStrike atau Cybereason atau teknologi satu lagi atau akronis saya agak lupa. Jadi ada antara tiga itulah. Nah, itu yang bisa kita lakukan lebih apa ya? Yang bisa dilakukan kantor lah atau mungkin sebagai orang security untuk melakukan proteksi terhadap karyawan begitu. Karena ya balik lagi
Ya kita manusia, kita pasti tahu ketika kita membawakan suatu materi, misalkan itu di kelas, ketika menjadi dosen atau apa, bahkan ketika saya pernah mengajar menjadi dosen pun juga itu terjadi. Saya mengajar tapi mereka kelihatan memperhatikan, tapi ternyata kosong begitu. Nah, ya itulah makanya itu adalah base effort yang bisa kita berikan. Jadi berikan saja security awareness-nya berulang dan juga proteksi tambahan terhadap endpoint mereka, entah berikan EDR maupun berikan DLP di situ, data loss prevention. Gitu. Begitu Pak Soebul Fikri. Ya. Oke, makasih Mas Miki untuk penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu di layar sudah ada feedback form sambil kita sesi Q&A, mungkin bisa diisi ya feedback form karena nanti di dalamnya ada apa namanya option penerbitan sertifikat. Jadi Bapak Ibu yang mau sertifikatnya diterbitkan boleh mengisi feedback formnya. Oke, Mas Miki, ini menarik sih Mas Miki, karena ada pertanyaan baru lagi nih dari Mas Ganden Dinastina ya dari Hyper Mega Shipping yang menurut saya masih inline nih dengan pertanyaan Pak Soebul Fikri sebelumnya terkait tolak ukur SDM perusahaan, apakah itu sudah benar-benar efektif atau belum gitu ya? Karena saya ingat nih waktu itu di Datacom sempat kita habis security awareness. Terus kita diem-diem itu kayak dibikin simulasi simulasi hacking, tapi karyawan tuh nggak ada yang tahu. Mungkin itu bisa juga jadi semacam tolak ukur apakah karyawan itu sudah mengerti atau belum sih terkait dengan security awareness. Kira-kira gimana Mas Niki? Oke, kalau untuk tolak ukurnya, apakah SDM itu sudah memiliki, bentar. Oke, jadi apakah suatu ini sudah memiliki security awareness yang baik? Itu belum tentu kayak gitu, Mbak. Jadi bukan berarti ini, ya kan? Misalkan Mbak diberikan security awareness terkait ini serangan dan lain sebagainya, cara yang dilakukan seperti apa. Mbak itu nggak harus paham step-stepnya untuk melakukan serangan tersebut, yang mana itu adalah tugas orang teknis, begitu ya. Jadi Mbak minimal itu adalah, jadi minimal itu sebagai karyawan itu adalah paham saja, begitu. Bisa merasakan feelingnya, begitu. Oh ini ada seperti ini, ada telepon seperti ini dan lain sebagainya. Itu harus bisa paham atau bahkan ada hal yang sangat basic. Mungkin kalau tidak salah namanya Google Fu ya. Dulu ada orang yang bilang Google Kung Fu gitu. Jadi ketika dia googling atau mau mendownload suatu hal, mencari link dan lain sebagainya, ketika dia mungkin mau download lagu atau mau download gambar atau apa gitu ya. Karena kadang banyak sekali tulisan download here dan lain sebagainya dan orang yang tidak memahami hal itu tentunya dia akan asal untuk mencari download tersebut. Yang pada akhirnya yang dia download adalah malware begitu. Jadi kalau eh untuk apa namanya? Untuk mengetahui apakah suatu SDM itu sudah secara security awareness itu baik atau belum, tentunya itu akan ya minimal paham aja lah. Cuman kalau misalkan pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui keamanan dalam suatu perusahaan itu sudah aman atau belum begitu ya. Sejauh mana begitu ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah Bapak dan Ibu harus memetakan semuanya dulu. Jadi mulai dari teknologi apa aja yang ada, endpoint apa aja yang ada, yang public facing dalam artian yang mempunyai IP public yang bisa diakses oleh masyarakat atau orang luar dengan internet itu yang mana aja, atau mungkin gampangnya adalah attack vectornya apa saja. Kemudian yang harus dilakukan di situ adalah melakukan yang namanya assessment. Dari masing-masing teknologi ini celah keamanannya itu yang paling beresiko itu di mana begitu. Kita bisa contohnya begini. Tadi udah identifikasi attack vektornya itu apa saja. Dalam artian misalkan perusahaan Bapak itu, oh ini ada website nih. Kemudian oh ini ada website nih. Oh ini ada misalkan websitenya ada dua. Kemudian oh ini ada server ada tiga begitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu punya firewall, punya WAF dan lain sebagainya. Gimana cara mengetahui tolak ukurnya bahwa memang keamanan ini sudah baik? Nah, yang harus dilakukan adalah dengan Bapak udah eh,
mengidentifikasi semua attack vector yang ada, lakukan assessment terlebih dahulu terhadap masing-masing dari attack vector tersebut. Jadi misalnya website, ya sudah lakukan saja pentest, kan udah ada WAF-nya kan, tapi kan lakukan saja pentest black box seperti itu. Jadi ada yang namanya black box, white box, dan juga gray box. Nanti kalau Bapak dan Ibu pengen tahu lebih lanjut, silahkan untuk bertanya. Jadi di situ di situ akan ketahuan dari sisi dua hal. Yang pertama, aplikasi Bapak dan Ibu itu apakah aman atau tidak, ada celah keamanannya atau tidak. Yang kedua, teknologi WAF-nya, oh sorry, berarti ada tiga. Yang kedua, teknologi WAF-nya itu bagus apa tidak. Yang ketiga, apakah people yang mengoperasikan, yang bertanggung jawab terhadap web application firewall tersebut, itu sudah baik dalam hal melakukan konfigurasi dan juga melakukan yang namanya patch management atau yang lainnya. Karena terkadang WAF itu tidak dilakukan update, padahal ada signature baru di situ yang bisa menangkal suatu serangan. Itu hal yang sangat eh, ya perlu dilihat lah, dan itu menjadi satu tolak ukur. Jadi dan itu terjadi bukan hanya di WAF, tapi di firewall, kemudian di SIEM dan lain sebagainya. Silahkan diawasin, dilihat saja. Ketika mempunyai teknologi yang bomba, yang apa ya bilangnya bomba ya, yang keren, yang bagus banget, tapi apakah itu bisa dioperasikan dengan maksimal? Itu bisa menjadi tolak ukur yang baik ketika ini. Jadi entah nanti solusinya adalah Bapak dan Ibu memberikan request, karena bisa begini, misalkan Bapak dan Ibu mempunyai teknologi, misalkan kayak Forti atau mungkin Hillstone atau teknologi-teknologi lainnya, Bapak bisa minta sesi untuk diajarin begitu. Tolong dong Mas, tolong dong kita bawa nih, kita ada teknologi dari prinsipal dari Anda nih gitu. Ajarin dong begitu, cara operasinya bagaimana dan lain sebagainya. Itu ya itulah. Atau mungkin solusi lainnya adalah iya ganti karyawan ya gitu. Sebenarnya jangan ya. Begitu. Jadi ya itu menjadi yang mungkin bisa saya jawab sih dari Mas Ganden. Terima kasih. Mungkin udah. Oke, Mas Miki, thank you untuk jawaban pertanyaannya. Mungkin ini terakhir, Mas. Bisa dijawab singkat aja karena ini kita sudah jam mepet ya, sudah mau penutup. Ini menarik karena ada pertanyaan terkait bagaimana cara Ditras menjamin compliance terhadap UU PDP nih, Mas. Karena terutama untuk sektor kritikal di pemerintahan. Karena tadi saya lihat juga banyak nih ada beberapa Bapak Ibu yang dari sektor pemerintah. Gimana nih, Mas Miki? Mungkin dijawab lebih singkat, Mas Miki. Baik. Oke, baik. Jadi begini Bapak dan Ibu. Jadi untuk saat ini memang untuk UU PDP sendiri itu badan yang mengawasinya itu kan kita tahu secara kita kita sama-sama tahu lah. UU PDP itu memang udah sering sekali kita dengar. Namun ternyata badannya sendiri itu setahu saya ya, dari informasi terakhir yang saya dapatkan, badan pengawasannya sendiri itu belum ada. Yang mana itu membuat suatu poin-poin dari UU PDP itu mungkin ya apa ya? Ya kita bisa bilang mungkin belum didetailkan seperti itu. Cuman begini, untuk menyikapi yang namanya UU PDP ini, kita bisa tahu ya apa ya? Itu basic saja begini. Untuk mengamankan data pribadi, itu tentunya kita butuh beberapa teknologi. Mungkin termasuk di dalamnya ada DLP, kemudian ada eh, apa namanya data at rest, data in transit, kemudian itu yang harus dilakukan enkripsi dan lain sebagainya. Bagaimana Ditras bisa menjamin bahwa itu akan komplain? Jawabannya sebenarnya ini saya sedikit curhat ya Bapak dan Ibu ya. Sejak UU PDP itu mulai di apa ya namanya ya, mulai terdengar di masyarakat, mungkin udah ada total sekitar 30 teknologi yang saya akses di situ. Yang mana ya tentu saja di situ tentunya kita akan pilih. Karena apa? Karena di trust sendiri ketika dia membawa suatu teknologi, kita tidak mau mengambil resiko di situ. Karena apa? Karena kepuasan pelanggan itu
juga nomor satu buat kita. Yang mana itu juga mempertaruhkan nama baik dari Ditras ketika kita bawa suatu teknologi. Dan sejauh ini teknologi yang kita bawa ke customer itu tidak mengecewakan seperti itu. Untuk dari sisi security, begitu ya saya bilangnya begitu karena memang saya dari dulu di security begitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk menjamin compliance, tentu di trust bisa melakukannya untuk melakukan bukan melakukan penjaminannya ya, untuk menjamin hal tersebut begitu ya. Jadi karena apa? Karena balik lagi dari sisi teknologi yang dibutuhkan di situ, itu kita sudah melakukan assess secara mendalam, bahkan lebih dari satu teknologi yang ada. Karena memang ada beberapa teknologi yang dia paket ya, paket. Ini bisa nih apa satu teknologi nih, misalkan G-Scaler atau apa, kemudian teknologi-teknologi lainnya gitu ya. Ada juga yang pretelan-pretelan ya. Jadi pretelan-pretelan itu, oh ini kalau misalkan mau buat UPDP harus butuh ini, itu, dan lain sebagainya. Yang mana itu akan menjadi perbedaan. Terkadang ada yang, oh ini satu paket tapi harganya lebih mahal. Oh ini pretelan tapi harganya lebih murah, begitu. Atau mungkin, oh ini eh, teknologinya itu satu, sorry, satu paket, cuman memang bagus banget, itu juga ada, tapi harganya tidak cocok. Nah, kita di sini nanti akan bisa berikan beberapa opsi untuk Bapak dan Ibu ketika misalkan butuh apa ya namanya, solusi untuk menjawab PDP begitu. Beberapa opsi mulai dari sisi harga dan lain sebagainya, dan tentu saja dari sisi teknologi, proses dan juga people, kita bisa pastikan bahwa teknologi itu sudah robust, configuration yang diberikan itu memang maksimal terhadap teknologi yang dibawa, proses kita akan lakukan proses yang baik mulai dari patch management, insiden respon dan lain sebagainya. Dan tentu saja eh, dengan hal semua itu saya cukup yakin bahwa Ditras sangat mampu untuk menjawab UU PDP yang ada seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Miki dan juga tentunya Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, kan kami catat ya, dan kami akan jawab terpisah di sesi tersendiri seperti itu. Oke, karena memang waktunya sudah lewat, sebenarnya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Semoga masih berkenan untuk stay di room. Karena tadi di awal saya sudah janji untuk memberikan special offer nih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Nah, setelah ini nanti di layar akan tampil QR code untuk claim special offer. Mungkin boleh eh, ditampilkan? Oke, Bapak Ibu, di sini sudah ada QR code untuk claim special offer. Dan ini waktunya terbatas ya Bapak Ibu. Saya hanya berikan waktu 2 menit. Jadi Bapak Ibu yang mau melakukan pentest, karena tadi sesuai yang dibilang sama Mas Miki ya, untuk mengukur apakah teknologi atau sistem Bapak Ibu itu sudah comply atau sudah secure, itu bisa dilakukan dengan pentest gitu. Jadi mungkin ada perusahaan Bapak Ibu juga yang sedang butuh pentest atau bahkan belum pernah dilakukan pentest, ini kesempatan yang tepat nih. Kita lagi ada diskon 40% untuk penetration testing. Jadi silakan Bapak Ibu, waktunya hanya 2 menit. Silakan untuk diisi formnya. Oke, anyway, thank you banget Mas Niki tadi jawaban-jawabannya sangat insightful ya, dan bahkan sudah sampai lewat nih waktunya karena memang teman-teman sudah antusias juga untuk bertanya. Tadi sudah ada lebih dari 5 pertanyaan. Oke, sudah habis ya waktunya. Oke, oke, belum. Ternyata masih bisa, Bapak Ibu, silakan yang mau klaim diskon 40%. Dan oh ya, harus saya informasikan bahwa klaim ini hanya untuk 5 perusahaan tercepat yang melakukan PO di 1 bulan mulai dari hari ini. Berarti kalau sekarang tanggal 24, berarti hanya berlaku sampai tanggal 23 Oktober.
2025 dan hanya untuk 5 perusahaan yang tercepat PO-nya nih. Jadi yuk gunakan kesempatannya dengan baik Bapak Ibu. Oke, waktunya sudah habis. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan juga yang tadi sudah klaim special hour dan juga mengisi feedback form. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi juga untuk Mas Niki untuk pemaparan yang sangat insightful. Sebagai informasi, Rastok akan hadir rutin setiap 2 bulan sekali dengan topik-topik mendalam seputar keamanan cyber. Jadi jangan lupa untuk terus memantau update terbaru dari Ditras dengan mengikuti media sosial resmi kami yang tertera pada layar. Dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, juga bisa menghubungi WhatsApp kami di 0811 192 977. Baik, kalau begitu saya Yustiana Sari pamit undur diri. Sampai jumpa di Trash Talk edisi November dengan topik menarik lainnya. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai bertemu kembali.